Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang berupa penjagaan untuk kita senantiasa bisa ikhlas di dalam setiap amalan ibadah kita. Dan ini merupakan nikmat yang terbesar. Kenapa? Karena seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, beramal, tetapi tidak senantiasa dibangun di atas keikhlasan, maka sudah dapat dipastikan amalan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan hambanya kecuali amalan itu dibangun di atas keikhlasan dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika seseorang dia senantiasa menjalankan ketaatannya kepada Allah, dia senantiasa menjaga dirinya di dalam ketakwaan, begitu juga beramal saleh, tetapi bersama dengan itu dia senantiasa menjaganya dengan keikhlasan. Dan ini tidak akan pernah sanggup dilakukan oleh seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjaga hatinya untuk tetap bisa ikhlas di dalam setiap ibadah. Karena kebanyakan kita condongnya itu selalu pada perkara dunia. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Adiyat, innahu lihubbil khair lasyadid. Sesungguhnya manusia itu lebih condong terhadap al-khair, yakni ad-dunya. Baik itu al-amwal, nama, harta, begitu juga nama atau kedudukan. Ya, maka enggak sedikit dari kita yang terkadang kalau beramal, beribadah,
Yang kita inginkan itu adalah apa? Mendapatkan pujian dari orang lain, atau dianggap sebagai seorang yang ahlul ibadah, atau dianggap sebagai seorang yang ahlu ta'ah. Ya, maka dari itu ketika Allah memberikan kepada kita penjagaan untuk hati kita agar senantiasa ikhlas kepadanya, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar, yang hendaknya kita untuk senantiasa mensyukurinya dengan cara kita menjaga jangan sampai ada yang namanya ar-riya was-sum'ah itu masuk di dalam hati kita sehingga menyebabkan amalan-amalan yang kita kerjakan hilang, tidak diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di daril akhirah. Karena seseorang yang beramal dengan amalan akhirat tetapi tujuannya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan untuk dirinya nanti fi daril akhirah. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, yaitu keistiqomahan untuk kita senantiasa bisa kembali bertemu di dalam majlis ilmu. Di mana tentunya kita ketahui bahwasannya majlis ilmu atau hadir di dalam majlis ilmu ini merupakan suatu hal yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Seseorang datangnya dia ke majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmatnya. Sedangkan kita tahu kalau bukan karena rahmat Allah, maka pastilah urusan-urusan dunia kita, urusan-urusan kehidupan kita itu tidak akan pernah bisa mudah. Tanpa rahmatnya Allah, urusan-urusan kita fidaril akhirah itu juga tidak akan pernah bisa mudah. Tetapi Nabi SAW memberikan targhib kepada kita, dorongan, semangat. Ketika seseorang datang ke majelis ilmu, datang ke rumah-rumah Allah, tidak ada yang dia niatkan kecuali untuk menuntut ilmu syariat Islam, maka apa? Allah akan berikan kepada dirinya rahmatnya. Allah akan senantiasa berikan kepada dirinya ketenangan hidup. Bahkan kata Nabi SAW, orang-orang yang senantiasa perhatian terhadap ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju syurga. Masya Allah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan hidup, yaltamis, kemudian dia hiasi jalan hidupnya tersebut dengan ilmu, maka kata Nabi SAW, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah sebagaimana yang kita lakukan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mubarakah ini. Nggak ada yang dia inginkan kecuali yatlunal, kecuali mereka ingin untuk membaca Al-Quran wa yatadarasunahu. Ini apa? Dan saling mempelajari tentang maknanya. Illa, kecuali nazalat, akan turun kepada mereka alaihimus sakinah, ketenangan hidup. Begitu juga apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan senantiasa meliputi mereka dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah. Dan para malaikat senantiasa menaungi orang-orang yang sedang duduk bermajlis ilmu. Maka ini merupakan nikmat yang terbesar. Karena kebanyakan kita kalau sudah datang ke majlis ilmu, ya sekali, dua kali semangat, tiga kali kemudian apa? Tidak semangat. Ini biasanya kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan, Masya Allah, ya sebagaimana di masjid ini, ya setiap anak isi kajian banyak sekali yang hadir, Masya Allah. Allah berikan keistiqomahan. Maka ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Karena tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah, melainkan amalan itu adalah amalan yang dibangun di atas keistiqomahan, meskipun sedikit.
menuntut ilmu meskipun seminggu sekali, ya, atau seminggu 2 kali, hanya bisa dilakukan di waktu-waktu senggang Sabtu dan Minggu misalkan. Itu lebih baik kalau dia senantiasa menjaganya dengan keistiqomahan daripada dia duduk bermajelis ilmu 1 minggu penuh, kemudian minggu berikutnya apa? Dia tinggalkan majelis ilmu. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ya, ahabbud din ilallahi azza wa jalla adwamuha sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah amalan yang senantiasa dijaga dengan keistiqomahan, continue, terus menerus, meskipun amalan itu sedikit. Ya, maka ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Ketika Allah juga masih memberikan kepada kita keistiqomahan, karena tanpa penjagaan Allah dan pertolongan Allah, kita nggak akan pernah mampu untuk apa? Istiqomah. Kenapa? Karena kita memiliki al-qalb, kita punya hati, yang dimana al-qalb ini kata Nabi SAW, ya, ishtadda, itu apa? Cepat sekali, inqilab, berbolak balik. Ya, kadang pagi orang jadi orang yang bertakwa, siangnya sudah menjadi ahlul ma'asi, bisa jadi malamnya menjadi orang yang kufur. Ya, maka dari itu ketika Allah menjaga hati kita untuk senantiasa istiqamah di dalam kebaikan, termasuk di dalamnya menuntut ilmu, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini yang biasanya kita isi dengan tafsir, karena kita sudah mendekati bulan Ramadan, ya, kita isi dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan targhibur Ramadan. Itu apa? Yang kaitannya dengan apa? Dorongan semangat untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini perkara yang sangat penting. Tidaklah seseorang yang di dalam hatinya memiliki keimanan, maka pastilah dia akan senantiasa menanti-nanti datangnya bulan Ramadan. Orang yang di dalam dirinya memiliki keimanan, dia pasti akan menanti datangnya bulan Ramadan. Maka kalau ada di antara kita yang justru malah merasa berat, merasa, ya, hatinya itu, ya, apa namanya, keras, sebentar lagi Ramadan, aduh puasa lagi nih, aduh harus begini nih, ya, maka dia harus berhati-hati. Jangan-jangan kemunafikan itu ada di dalam dirinya. Karena setiap muslim yang beriman kepada Allah, mereka pasti senang dengan yang namanya bulan Ramadan. Ya. Mereka pasti akan menanti-nanti datangnya Ramadan. Maka kalau misalkan ada seseorang yang malah justru biasa saja perasaannya ketika bulan Ramadan sudah mau tiba, atau tidak pernah menantikan datangnya bulan Ramadan, atau nggak suka datangnya bulan Ramadan, maka dia perlu hati-hati. Jangan-jangan iman yang ada di dalam dirinya itu telah rusak. Ya, kenapa? Karena orang-orang beriman yang benar-benar jujur di dalam keimanannya itu selalu menanti bulan Ramadan. Sebagaimana para salafun salih, mereka senantiasa menanti bulan Ramadan, berharap bisa berada di bulan Ramadan, bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang. Ya. 6 bulan mereka sudah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Dan ini merupakan kebiasaannya para salafun salih. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, ya, beliau katakan bahwasannya ba'dus salaf, sebagian para salaf, ini dari golongan para sahabat Nabi SAW, tabi'un wa tabi'ut tabi'in, ya, sebagian dari mereka, ya, itu yad'un Allah, kana yad'un Allah, mereka senantiasa berdoa kepada Allah sittata ashhur, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, berdoa kepada Allah an yuballighahum syahr Ramadan, agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Ya, kalau kita biasanya doa kepada Allah pengen cepet-cepet Ramadan, tujuannya apa? Biar dapat uang THR, ya, cepet-cepet Desember biar dapat bonus akhir tahun, itu kita. Ya, kalau Ramadan enak nanti
bisa makan gratis ya di masjid, banyak iftar. Jangan seperti itu. Ya, beda dengan para sahabat. Ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, para salafun saleh berdoa kepada Allah minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena bulan ini merupakan bulan yang mubarakah, bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Mereka menginginkan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bihadza syahr, dengan bulan ini. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan sudah tiba, beliau senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya tentang hal ini, mengabarkan kepada para sahabatnya tentang kabar gembira ini. Ya, yaitu apa? Bahwasannya Ramadan itu sudah datang, bulan yang penuh dengan keberkahan. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Maka dari itu tidaklah setiap orang yang beriman menantikan bulan Ramadan, melainkan apa? Mereka memiliki tujuan, niat, azam untuk apa? Mendapatkan keberkahan Ramadan. Ya. Bukan cuma rindu terhadap suasana buka puasa bersamanya. Bukan hanya rindu untuk bisa ngabuburit nyari bukaan. Kadang kebanyakan orang rindunya di situ. Ya, enak nanti kalau Ramadan ramai jalan-jalan, kita cari bukaan bareng. Enggak cuma itu. Tetapi apa? Seorang yang beriman, mereka menantikan bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka ingin mengejar keberkahan bulan Ramadan. Ya. Maka para salafun saleh kebanyakan mereka itu sebelum datangnya bulan Ramadan, ketika di bulan apa? Ya, di bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan, mereka mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bulan Ramadan. Sama seperti orang kalau misalkan ikut apa? Ingin ikut lomba lari maraton. Apa yang dilakukan? Latihan lari, latihan pernafasan. Ya. Sama dengan para salafun saleh. Kalau misalkan sudah mendekati bulan Ramadan, yang mereka lakukan adalah apa? Mempersiapkan diri untuk Ramadan. Mempersiapkan ilmu yang berkaitan tentang amalan-amalan saja, apa saja yang mulia di bulan Ramadan. Mempersiapkan ya kesehatannya agar ketika di bulan Ramadan nggak sakit. Mempersiapkan mentalnya. Kenapa? Karena mereka harus melakukan ibadah puasa. Masya Allah. Ya. Agar apa? Agar bisa mendapatkan keberkahan Ramadan. Karena yang namanya bulan suci atau bulan Ramadan, ini bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di antara keberkahan Ramadan, Allah jadikan bulan ini sebagai apa? Sebagai yang pertama, aisyahru tarbiyatit taqwa. Allah jadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan pendidikan untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalam satu tahun mungkin hati kita dikotori dengan dunia, pikiran kita dipalingkan terhadap dunia atau terpalingkan dengan dunia, ya, amalan kita dikotori dengan dosa-dosa yang senantiasa ya diikuti dengan hawa nafsu. Allah jadikan satu bulan di dalam satu tahun kita, yaitu bulan Ramadan, sebagai bulan sebagai apa? Syahrul tarbiyatit taqwa, bulan untuk mendidik ketakwaan. Allah jadikan di dalamnya ibadah puasa. Ya, selama apa? Satu bulan penuh. Padahal ibadah puasa ya di dalam Islam ya itu selain Ramadan yang paling afdal adalah ibadah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa, nggak ada lagi yang lebih afdal daripada ini. Ya, tetapi Allah jadikan ya sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan ini menjadi rukun Islam kita, yaitu apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khams."
Islam itu dibangun di atas 5 pilar, 5 fondasi. Apa itu? Yang pertama syahadatain, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Ya, kemudian apa? Ya, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, wa tahujjal bait. Begitu apa? Wa tasumma ramadhana. Ya, di dalam hadis ini disebutkan haji dulu baru puasa. Nggak ada masalah. Ya. Rukun Islam itu ada 5, yaitu apa? Syahadat, kemudian salat, kemudian membayar zakat, baru puasa, baru apa? Pergi haji ke Baitullah. Masya Allah. Allah jadikan ibadah puasa di bulan Ramadan itu sebagai apa? Rukun Islam. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu tujuan Ramadan kita. Itu tujuan puasa kita. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana ibadah puasa ini dulu juga diwajibkan untuk siapa? Untuk orang-orang sebelum kalian. Ibadah puasa ini sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena terkadang seseorang dikotori dengan dosa itu sebabnya 2. Yaitu apa? Kalau bukan al-bathanu, yaitu apa? Ya, apa-apa yang ada di bawahnya. Kalau bukan karena sebab perut, yaitu apa? Apalagi yang banyak orang terjatuh di dalam dosa, yaitu apa? Matahta, yaitu apa-apa yang ada di bawahnya. Ya, ini apa? Yaitu khitanan. Ya, ini apa? Kemaluannya. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam 1 tahun ada 1 bulan penuh untuk kita senantiasa menjaga perut kita, begitu juga menjaga apa? Syahwat kita. Ya. Mulai dari waktu subuh sampai di waktu maghrib nggak boleh seorang muslim makan dan minum, apalagi ngumpet di warung bertirai. Ya. Enggak, Ustaz, saya cuma ngumpet aja, lagi main petak umpet. Ya, enggak. Ya, ditutup pakai tirai. Oh, tapi sekarang sudah nggak bertirai ya. Ya sudah berani terang-terangan ya. Ya. Nggak boleh seorang juga di waktu siang hari bolong bagi seorang muslim dan muslimah untuk apa? Untuk melakukan hubungan ya terhadap suami istri, nggak boleh. Ya, yang tadinya bebas ya untuk melakukan hubungan mau di waktu subuh, waktu siang, waktu asar, waktu maghrib, isya, tengah malam, sekarang cuma boleh apa? Setelah sholat maghrib baru boleh. Masya Allah. Ya. Tujuannya apa? Untuk kita bisa memanage hawa nafsu kita. Karena yang namanya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nafsa la amaratun bisu. Hawa nafsu itu senantiasa menyeru seseorang untuk berbuat kejelekan, sehingga hawa nafsu itu akan senantiasa memalingkan seseorang dari jalan Allah. Ya. Berapa banyak orang-orang yang murtad cuman karena masalah perut dan juga syahwat. Ya, seorang wanita akhirnya apa? Dia murtad dari Islam cuman gara-gara cintanya pada laki-laki kafir. Berapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam atau murtad dari Islam gara-gara apa? Gara-gara masalah perut. Cuma dikasih Indomie uang 150.000, diiming-imingin kerja, kemudian mau dia murtad dari Islam. Lupa dia kalau rezeki itu datangnya dari Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tetapi inilah kita. Kadang kita lupa. Kita justru malah apa? Menjauh dari Allah, padahal Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan kepada kita rizki. Terkadang kita lebih mementingkan perut kita daripada apa? Keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Berapa banyak orang-orang yang cuman karena permasalahan perut dia berani bermaksiat kepada Allah, cuman gara-gara permasalahan perut.
Maka dari itu kita sebagai seorang muslim ketika di bulan Ramadan Allah jadikan sebagai bulan tarbiyah ketakwaan. Kenapa? Karena sumber masalah yang ada di dalam kehidupan kita itu cuma dua. Kalau enggak perut, ya apa? Syahwat. Maka dari itu Allah latih kita untuk bisa menahan. Agar apa? Kokoh keimanan kita dengan ketakwaan. Ini tujuan daripada bulan Ramadan yang Allah wajibkan di dalamnya puasa. Dan ini keberkahan bulan Ramadan. Ya. Karena seseorang ketika dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia pasti akan terpalingkan dari jalan Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Shad ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada nabinya, "Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah." Jangan kamu mengikuti hawa nafsu sehingga menyebabkan kamu apa? Berpaling dari jalan Allah wa iyadzubillah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, di antara keberkahan bulan Ramadan, Allah jadikan bulan ini sebagai, ya selain sebagai syahrul tarbiyati taqwa, Allah jadikan sebagai syahrul maghfirah. Bulannya ampunan, Masya Allah. Ya Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai apa? Sebagai momen untuk kita senantiasa bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ketika Allah wajibkan puasa di dalamnya, tujuannya selain menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa, puasa itu sendiri bisa menggugurkan dosa, mengeluarkan dosa-dosa kita sampai kita seperti seseorang yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Itu apa? Bersih tanpa dosa. Allah jadikan, ya, di bulan Ramadan ada ibadah yang wajib as-siyam. Begitu juga Nabi SAW mencontohkan ibadah yang termasuk dari sunnahnya, yaitu apa? Salatul tarawih, atau disebut sebagai qiyamul lail, salat malam. Ya, Nabi SAW jadikan ini sebagai sunnahnya. Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Untuk menggugurkan dosa. Masya Allah. Maka tidak ada amalan di bulan Ramadan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, yang senantiasa dilakukan oleh setiap kaum muslimun, melainkan amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Allah jadikan itu. Dan ini keberkahan bulan Ramadan. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Nabi SAW, ya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ya, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala iftarada, mewajibkan siyama Ramadan alaikum, mewajibkan puasa Ramadan atas kalian. Wasanantu qiyamahu, wasanantu lakum qiyamah. Itu apa? Dan aku menyunahkan untuk kalian qiyamah. Itu apa? Salat tarawihnya, salat lailnya. Ya, maka kata Nabi SAW, faman shamahu wa qamahu, barang siapa yang dia puasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan salat tarawih, qiyamul lail, ya, imanan wa ihtisaban, ya itu apa? Dengan keimanan dan juga ihtisaban, itu apa? Ikhlas karena Allah, ya, bukan pergi dari masjid ke rumah kalau tarawih banyak jajanan, ya jangan kayak gitu. Ya, ini biasanya anak-anak ini, ya. Ya. Tetapi apa? Imanan wa ihtisaban karena Allah. Apa kata Nabi SAW? Fakharaja, maka akan keluar min dzunubi, itu apa? Akan keluar dosa-dosanya, ya, keluar dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuh. Ini dosa-dosanya akan gugur, akan keluar dari dirinya seperti apa? Seperti seseorang yang baru dilahirkan dari perut atau rahim ibunya. Masya Allah, ya. Dan ini merupakan keberkahan bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Kita dalam setahun gak mungkin gak pernah melakukan dosa. Bulan Ramadan inilah bulan pensucian. Kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisyam, bil qiyam, dari semua dosa-dosa kita, sampai seperti seorang anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya.
Ini menunjukkan apa? Bersih tanpa dosa. Masya Allah. Ya, dan ini juga sebagaimana yang dikabarkan dalam firman dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa-dosanya yang telah lalu itu diampuni. Ar-Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan yang satu sampai Ramadan berikutnya. Ya. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana," barang siapa yang bangkit di bulan Ramadan untuk salat tarawih, ya, maka apa? Imanan wa ihtisaban, ketika dia melakukannya dalam keadaan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Masyaallah. Ini baru apa? Baru ibadah puasa dan juga ibadah apa? Ya, ibadah ya salat malamnya. Allah jadikan sebagai satu momen ketika dilakukan di bulan Ramadan sebagai apa? Penggugur dosa. Masya Allah. Ya, maka ini merupakan bulan yang mulia yang hendaknya kita jangan sampai ketinggalan keberkahannya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dan Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ya, kata beliau, ya, raghima anful abd, sungguh celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, telah masuk kepada dirinya bulan Ramadan, falam yughfarlah, tetapi dosanya itu enggak diampuni. Kenapa? Karena bulan Ramadan Allah jadikan sebagai syahrul maghfirah. Banyak amalan-amalan yang menjadi sebab digugurkannya dosa. Tetapi apa? Ketika sudah datang bulan Ramadan, siangnya enggak puasa, malamnya juga apa? Terlelap dengan kasur-kasurnya, tidak mau bangun untuk sholat malam. Wa'iyadzubillah. Ini kata Nabi SAW adalah apa? Orang yang celaka. Allah berikan kesempatan untuk dia 1 bulan untuk dia mensucikan dirinya dari dosa-dosanya dengan amalan-amalan yang wajib dan sunnah, tetapi malah justru dia tinggalkan. Ya, wa'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari amalan-amalan yang seperti ini. Meninggalkan puasa di bulan Ramadan, begitu juga apa? Meninggalkan sholat tarawih. Ya, ini yang kedua. Adapun yang ketiga, termasuk dari keberkahan bulan Ramadan, Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai apa? Sebagai syahrud doa. Bulannya doa. Maka jangan sampai nanti kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, kita sia-siakan detik-detik Ramadan kita, kecuali kita gunakan, kita manfaatkan detik-detik kita di bulan yang mulia itu, di bulan yang mubarakah itu, dengan apa? Dengan mengangkat kedua tangan kita ke atas langit, kita katakan, ya Rabbi inni sa'altu kadza wa kadza, Allahumma inni a'udzubika. Rabbana, berdoa kepada Allah, ya, jangan malah justru melakukan hal-hal yang sia-sia di bulan Ramadan, ya. Tetapi apa? Manfaatkan setiap detik itu untuk berdoa. Kenapa? Doa ini merupakan senjata kita, orang-orang beriman. Kata Nabi SAW bahwasannya ad-doa silatul mu'min, senjatanya orang-orang beriman. Karena nggak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW beliau mengatakan, ya, la taruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah itu kecuali hanya doa. Maka berdoa kepada Allah. Dan setiap orang di bulan Ramadan, mau dia berpuasa atau dia tidak berpuasa karena sebab uzur, ya, misalkan wanita yang sedang haid, wanita yang sedang apa nih, nifas, ya, atau orang yang sudah tua, kabirus sinin, nggak mampu lagi puasa, orang yang sedang safar, selama di bulan Ramadan, mau dia orang yang berpuasa atau tidak berpuasa, selama dia muslim, dia berdoa kepada Allah setiap hari, setiap waktu. Maka ini Allah jadikan sebagai waktu-waktu diijabahnya doa. Masya Allah. Ya.
Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, Inna lillahi likulli yawm itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala setiap hari membebaskan hambanya dari siksa api neraka di bulan Ramadan. Wa likullil muslim, dan bagi setiap muslim, da'watan yada'u biha, ada doa-doa yang ketika mereka berdoa biha di bulan Ramadan tersebut, fayastajibulah, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka dari itu Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai syahrul doa, dan di antara keberkahannya bulan Ramadan ini merupakan momen untuk kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu baru apa? Baru harinya, waktunya. Ketika seseorang dia menjalankan ibadahnya, berpuasa di bulan tersebut, dia menahan dirinya dari lapar dan haus dan syahwatnya, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Maka di waktu-waktu ini merupakan apa? Waktu mustajabnya dia juga berdoa. Jadi double di bulan Ramadannya. Kemudian ketika apa? Dia berpuasa sampai dia berbuka. Masya Allah. Ya. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan ya, di dalam hadis Nabi SAW. Ya. Itu apa? Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengabarkan la tarud, ya, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan, 3 kelompok yang la turaddu, tidak akan ditolak da'watuhum, doanya. Berarti maknanya apa? Mustajab. Yaitu apa? Yang pertama, as-saim hatta yuftara, orang yang puasa sampai dia berbuka. Ya, jadi makanya manfaatkan kalau kita lelah membaca Al-Quran di bulan Ramadan, di siang hari lelah ya untuk ya apa misalkan berzikir, maka apa? Selingi, ikuti dengan yang namanya doa. Ya, jangan malah diselingi sama YouTube, Netflix, ya, nonton, jalan-jalan ke mall, biar cepet, nggak kerasa waktu sudah berbuka. Jangan. Ya, manfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita sudah bosan atau merasa lelah dari ibadah yang satu, pindah kepada ibadah yang lainnya. Kalau sudah bosan pada ibadah yang lainnya, ganti dengan doa, minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Sehingga akhirnya semangat lagi untuk beribadah. Doa ini penting di bulan Ramadan. Karena Allah jadikan bulan ini sebagai syahrul doa. Jangan sampai ya kita tidak mau atau malas berdoa di bulan Ramadan. Minta kepada Allah. Ya, karena orang yang nggak mau minta kepada Allah, Allah murka kepada dirinya. Kata Nabi SAW, man la yas'alillah, barang siapa yang enggak minta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah murka kepada dirinya. Minta kepada Allah apapun itu. Ya, di bulan Ramadan. Ya, karena Allah jadikan bulan itu sebagai syahrud doa, bulannya doa. Kemudian yang keempat yang termasuk dari keberkahan bulan Ramadan, azan ya. Azan dulu, nanti baru kita lanjutkan. Taif, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemudian setelahnya kita akan ikuti dengan tanya jawab. Tadi sudah sampai yang keberapa kita? Yang keempat. Yang keempat ya, kita sudah selesai dari yang ketiga dan sekarang yang keempat. Dan termasuk dari keberkahan bulan Ramadan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan tersebut sebagai syahrul a'mal. Bulannya amalan. Masya Allah. Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulannya amalan. Yang mungkin tadinya kita di luar bulan Ramadan malas untuk beramal. Apa yang menyebabkan kita malas untuk beramal? 2. Apa itu? Yang pertama hawa nafsu, dan yang kedua apa? Syaitan. Nah, ketika di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita kemudahan di dalam beramal. Sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya. Ya, sebagaimana hal ini disebutkan
di dalam hadis dari sahabat ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya, farada, Allah Subhanahu wa taala mewajib ya qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian apa? Bulan Ramadan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan futihat abwabul jannah, ya, wa tughlaqu ya abwabun nar wa sufidat ya asyayatin. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Allah buka pintu-pintu syurga. Futihat abwabul jannah, ya, atau ya Allah buka pintu-pintu syurga. Begitu juga apa? Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka, wasufidat asyayatin. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan. Ya, di mana syaitan ini merupakan musuh kita yang senantiasa memalingkan Bani Adam dari jalan Allah yang lurus. Syaitan juga yang merusak hati dan pikiran kita sehingga kita malas untuk beribadah. Bahkan syaitan juga yang ketika kita sholat yang menyebabkan lupanya bacaan kita, hilangnya ya khusyuk kita, ini syaitan. Tetapi di bulan Ramadan Nabi SAW mengabarkan itu apa? Syaitan itu dibelenggu. Maknanya apa? Allah mudahkan untuk kita beramal saleh. Kenapa? Karena salah satu sebab yang menyebabkan kita malas, terhalang untuk beribadah itu adalah syaitan telah Allah Subhanahu wa taala ikat. Ya. Tapi Ustaz, di bulan Ramadan masih ada juga orang yang malas beribadah, Ustaz. Ada juga yang malah di bulan Ramadan bermaksiat kepada Allah. Katanya syaitan sudah apa? Sudah diikat. Ya. Terus gimana ini korelasi hadis ini? Karena sebab apa? Dia nggak bisa menahan hawa nafsu. Maka dari itu Allah wajibkan untuk kita puasa. Maka kalau ada orang yang sudah di bulan Ramadan dia puasa, ya, tapi masih bermaksiat kepada Allah, berarti dia nggak paham tentang makna puasa. Puasanya itu cuma apa? Menahan lapar dan haus. Tetapi apa? Dia lupa tujuan puasa itu adalah apa? Untuk ketakwaan, memanage hawa nafsu. Sehingga orang-orang yang benar-benar paham tentang puasanya, untuk apa puasanya, untuk apa Allah mewajibkannya puasa, dia tahu, oh, puasa ini melatih saya untuk senantiasa apa? Menahan hawa nafsu. Orang kalau hawa nafsunya sudah tertahan pasti rajin ibadah. Ya. Tetapi kalau dia nggak bisa menahan hawa nafsunya, pasti dia akan meninggalkan ibadah. Itu pasti. Ya. Maka dari itu apa? Maka dari itu salah satu keberkahan dari bulan Ramadan, Allah jadikan bulan itu sebagai apa? Sebagai syahrul a'mal. Ya, sebagai bulannya amalan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal. Masya Allah. Pintu-pintu surga dibuka. Ini menunjukkan apa? Allah berikan kepada kita dorongan untuk beramal. Maka kita lihat kalau di awal-awal bulan Ramadan, orang-orang yang nggak pernah tampak di masjid, tiba-tiba datang berbondong-bondong sholat subuh. Nah, itu merupakan pemandangan yang indah di awal Ramadan. Di awal, ya. Kalau sudah di akhir tawafnya, ya, ibadahnya bukan sholat, tawaf. Ya, di mall cari baju lebaran. Full cam, guys. Ya. Tetapi apa? Tetapi di sini menunjukkan apa? Setiap orang, mau dia adalah orang yang bermaksiat di luar bulan Ramadan atau orang yang memang biasa melakukan ketaatan ibadah, di bulan Ramadan lebih terdorong untuk apa? Melakukan amalan ibadah. Yang nggak pernah bangun subuh tiba-tiba bangun, yang nggak pernah datang di masjid pertama tiba-tiba datang pertama ngapling untuk apa? Untuk dapat tempat sholat tarawih dan naruh sejadah dulu, habis itu pulang. Ya. Itu kebiasaan kita. Tetapi apa di sini? Mereka terdorong untuk beribadah. Yang nggak pernah sodako di bulan Ramadan tiba-tiba sodako, menyiapkan makanan untuk orang berbuka. Ya. Karena apa? Karena memang Allah buka pintu-pintu surga sehingga menyebabkan apa? Seseorang itu terdorong untuk apa? Untuk beramal. Ya, Allah tutup
pintu neraka, sehingga orang-orang bahkan ahlul ma'asi ketika di bulan Ramadan, ini bulan Ramadan, yang tadinya nggak pakai jilbab tiba-tiba pakai jilbab, ya. Lagi Ramadan, ya hentikan dululah kemaksiatan, ya sedikit, ya setidaknya apa? Mereka mengurangi kemaksiatan, memperbanyak mereka untuk beramal. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ini sebagai apa? Sebagai syahrul a'mal. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan di sisa-sisa hari terakhir bulan Ramadan ada satu malam yang seseorang kalau dia beribadah pada malam itu, apapun ibadahnya, as-shalah, was-shadaqah, wa-dzikru, wa qiraatul Quran, apapun itu, maka seolah-olah dia seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. Dan Allah jadikan ya waktu ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di antara 10 harinya. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa memberikan apa? Memberikan targib kepada para sahabatnya. Untuk apa? Untuk mereka senantiasa mencari malam Lailatul Qadar. Karena malam ini disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ya, kami turunkan Al-Qur'an ya pada malam Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu juga dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak fihi lailatun. Di dalamnya terdapat satu malam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu apa? Nabi SAW kabarkan ada di antara 10 hari terakhir. Allah jadikan di sisa-sisa waktu terakhir Ramadan ada satu malam, sehingga apa? Kita menjadi semangat kembali yang tadi yang mungkin sudah mulai melemah di pertengahan Ramadan, semangat kembali untuk apa? Untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Ya, di mana Nabi SAW perintahkan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan ya oleh ya Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, faltamisu, ya, carilah oleh kalian, ya, faltamisuha, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu kapan? Fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir. Waltamisu, dan hendaknya kalian mencari fi kullil witri, di setiap witirnya, ganjilnya. Ya, malam 1, malam ke-3, ya, malam ke-5, ke-7, ke-9. Ya, maka dari itu kata istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kalau sudah berada di 10 hari terakhir Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau lebih mengencangkan sarungnya, ya, menghidupkan malamnya, bangunkan keluarganya untuk apa? Ibadah. Dan inilah yang disebutkan oleh beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ya al-ashr al-awakhir, kalau sudah masuk pada apa? Pada 10 akhir Ramadan, ya, syadda mi'zarah, Nabi mengencangkan sarung untuk sholat malam, ibadah kepada Allah. Begitu juga apa? Begitu juga untuk apa? Untuk ahya lailah, menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahla, membangunkan keluarganya. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada amalan-amalan yang senantiasa dikerjakan Nabi di 10 hari terakhir. Yang apa? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah tinggalkan sampai wafatnya beliau. Apa itu? I'tikaf. Jadi kalau sudah 10 hari terakhir, Nabi memfokuskan dirinya taqarrub ilallah fil masjid, di masjid. Ya, i'tikaf di masjid. Dan ini Nabi SAW melakukan di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, dalam rangka apa? Mendidik diri, membiasakan diri seseorang untuk selalu beramal soleh. Ya. Dan ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu senantiasa beriktikaf, ya, al-ashr al-awakhir,
ya minar Ramadan, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya hatta yatawaffahullahu, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'd. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, istri-istri beliau senantiasa i'tikaf. Masya Allah. Ya, dan yang terakhir, yang kelima, dari keberkahan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan itu sebagai syahrus sedekah, bulan latihan untuk kita apa? Bersedekah. Bagaimana tidak, orang yang menyiapkan makanan untuk orang yang berbuka, dia mendapatkan pahala dari orang yang puasa. Masya Allah. Maka dari itu ibu-ibu itu biasanya berlomba-lomba untuk apa? Untuk ya menyiapkan buka puasa. Masya Allah. Sedekah, ya, memberi makan orang yang berpuasa, ya, bersedekah di bulan Ramadan. Ya, ini banyak keutamaannya, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan momen Ramadan itu sebagai momen untuk kita senantiasa menghilangkan sifat bakhil, sifat syuh yang ada di dalam diri kita dengan apa? Bersedekah. Bahkan Nabi SAW disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau Ibnu Abbas mengatakan, karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Ya. Kemudian apa? Wa ajwadu fi syahri Ramadan, menjadi lebih lagi dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Maka dari itu apa? Jangan sampai ketika bulan Ramadan telah datang, kita bertemu hilalnya Ramadan, kita berada di malam-malamnya, dan kita berada di siang-siangnya. Melainkan apa? Kita senantiasa memiliki semangat untuk mengambil keberkahan bulan Ramadan. Perbanyak istighfar, perbanyak amalan yang menggugurkan dosa, jaga ketakwaan kita, perbanyak untuk kita berdoa, perbanyak untuk kita beramal. Jangan sia-siakan Ramadan kita. Jangan sampai Ramadan berlalu dalam kehidupan kita, tetapi kita nggak mendapatkan keberkahan Ramadan. Kemudian ketika sudah berlalu, kita berazam, insya Allah Ramadan tahun depan saya akan mengambil keberkahan Ramadan. Ketemu Ramadan tahun depan, sama juga keadaannya. Sebagaimana tahun lalu kita pernah berazam, di Ramadan ya sekarang kita nggak mau beramal. Jangan sampai keadaannya seperti ini. Tetapi ketika Allah berikan kepada kita nikmat untuk bisa bertemu dengan Ramadan, manfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum wa minkunna. Naktafi lahuna subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Boleh? Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Tafadhalu, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Tafadhal, silakan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika seseorang dia tidak mampu untuk sholat tarawih, ini apa sih sholat tarawih itu? Ini yang perlu diperhatikan karena banyak orang yang nggak paham. Ya, orang menganggap sholat tarawih dengan qiyamul lail adalah dua amalan ibadah yang berbeda. Padahal apa? Sholat tarawih itu adalah apa? Qiyamul lail, sholat malam. Tetapi apa? Dilakukannya di awal waktu, ya, yaitu setelah sholat isya. Boleh nggak dilakukan di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir? Boleh, ya. Terutama pada 10 hari terakhir banyak orang-orang yang melakukan ya sholat tarawihnya itu apa? Di pertengahan malam. Kenapa? Kalau dilakukan di pertengahan malam, agar mereka sampai di sepertiga malam, di waktu ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke waktu-waktu ya di sepertiga malam ya terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun ya di langit-langit dunia. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit-langit dunia, ya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya yang berdoa. Salat itu adalah doa, dalamnya ada doa. Ya, maka dari itu ketika di 10 hari terakhir selain mengejar malam Lailatul Qadar, kenapa sholat tarawihnya berubah waktunya menjadi di pertengahan malam? Itu apa? Agar lebih diijabah doanya, sholatnya, Masya Allah.
Maka dari sini kita ketahui boleh seseorang kalau misalkan dia nggak mampu sholat berjamaah bersama dengan imam, karena sholat berjamaah bersama imam juga ada keutamaannya. Maka apa? Dia sholat malamnya di pertengahan malam, ajak keluarganya untuk jamaah, nggak apa-apa. Karena yang namanya sholat tarawih itu nggak mesti harus di masjid. Hukumnya sunnah. Boleh nggak di rumah? Boleh. Ya, tetapi kalau di masjid, masya Allah, keutamaannya banyak. Langkahkan kaki, gugur dosa-dosanya. Niat dia untuk sholat tarawih bersama dengan imam yang datang, ya satu masjid penuh, tinggal dikali saja pahalanya. Ya, tetapi kalau nggak mampu, innallaha la ya yukallifun nas illa ma usaha. Allah nggak membebani hambanya kecuali yang dia mampu. Apalagi ini perkara sunnah. Kalau dia nggak mampu, maka dia boleh untuk ya sholat malamnya bukan di awal waktu, tetapi apa, di malam hari. Ya kalau misalkan dia mau berjamaah, aja istrinya berjamaah, masya Allah. Ya, membangunkan keluarga kita untuk sholat malam bersama itu adalah keharmonisan di dalam rumah tangga. Siapa yang sudah mengamalkan? Bangunin anaknya, istrinya, yuk kita sholat malam berjamaah. Sholat malam itu boleh berjamaah. Sholat sunnah itu boleh nggak berjamaah? Boleh, ya boleh. Sholat sunnah juga berjamaah juga boleh. Nggak mesti harus sendiri. Boleh bangunkan keluarga, sholat malam berjamaah. Ya masya Allah, saling mendoakan, masya Allah. Ini merupakan nikmat. Ya ketika suatu keluarga itu ya di dalamnya apa? Dihiasi dengan ibadah. Ya wallahu alam bisa. Insyaallah mafhum ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari pertama demikian, hari ketiga itu minana. Apa itu benar, Pak Ustaz? Gimana? Dari mana? 10 hari pertama demikian, hari kedua demikian, hari ketiga itu minana. Apa? Yang ketiga? Hadisnya itu Aywa. Yang ketiga tadi apa sebutannya? Hibbu? Oh, aitkum minanar. Oh, menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Aywa. Ya, memang ada hadisnya seperti itu. Ya, ini pembagian Ramadan ya, di Ramadan pertama, Ramadan pertengahan, dan juga di akhir Ramadan. Ya, ini maknanya apa? Maknanya menyelamatkan kita dari neraka. Karena apa? Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Ya, di mana satu amalan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ini mengalahkan hari-hari yang lain yang berada di luar ya di luar 10 hari terakhir. Ya, kenapa? Karena memang Allah jadikan di 10 hari terakhir ini sebagai kita untuk lebih semangat beribadah. Dan memang ada hadisnya, wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang disampaikan ya sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi maknanya bukan berarti ya udahlah saya mau ibadahnya di akhir saja, di tengah enggak, di awal enggak, jangan. Ya mulai dari awal sampai akhir. Karena orang yang dari awal sampai pertengahan ibadahnya semangat, maka di akhir lebih semangat. Tapi kalau di awal sudah malas-malasan, ya nggak sampai pertengahan juga sudah malas, ya. Maka dari itu apa? Maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Ya, ini menyelamatkan dari neraka. Kenapa? Karena 10 hari terakhir inilah ada malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang begitu baik. Waktu kita untuk berdoa, ya minta diselamatkan dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, memang tiap malam. Maksudnya pertanyaannya kapan ya? Akan banyak mengatakan itu Ramadan itu terbagi 3. Yang pertama itu Maghfirah. Yang kedua itu Rahmat. Yang ketiga itu dari neraka. Apakah benar? Apakah hadisnya? Oh. Ya. Tadi kita telah sebutkan hadis ya dari sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh apa? Oleh Al-Bazzar. Ini hadis yang sahih. Bahwasannya apa? Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innalillahi ya fi kulli yaum ya'taqa minan nar fi syahri Ramadan. Nah, ini sudah jelas. Itu bahwasannya apa? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala
menjadikan setiap harinya di bulan Ramadan itu apa? Itqa'a minan nar, menyelamatkan hambanya dari siksa api neraka. Ya, jadi maknanya itu bukan hanya di 10 hari terakhir, tetapi apa? Setiap hari. Dan ini hadisnya sahih. Ya, jadi kalau misalkan hadis yang tadi disebutkan itu ya tidak sahih ataupun hasan atau berapa, ya maka kita ikuti hadis yang lebih sahih. Ya, bahwasanya apa? Setiap hari di bulan Ramadan Allah menyelamatkan hambanya dari siksa api neraka. Tetapi kalau di 10 hari terakhir ada tambahan plusnya, yaitu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan pada malamnya ada malam Lailatul Qadar. Ya, tapi setiap harinya di bulan Ramadan Allah menyelamatkan hambanya dari siksa api neraka. Kapan? Kalau mereka senantiasa paham dengan puasanya. Kalau mereka paham ya keutamaan ibadah di bulan tersebut. Ya, tapi kalau misalkan cuma puasa saja menahan lapar dan haus, ya tapi tetap bermaksiat kepada Allah ya, maka bukan di momen ini dia akan diampuni atau diselamatkan dari neraka. Tetapi apa? Orang yang beramal, orang yang bertakwa di dalam bulan Ramadan, memahami keberkahan Ramadan, maka apa? Maka setiap harinya dia menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Karena Allah jadikan bulan ini sebagai syahrul a'mal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi pembagian itu bukan batasan. Ya, perlu dipahami, pembagian itu bukan batasan. Sehingga akhirnya di hari-hari pertama memperbanyak minta apa? Minta ampunan. Di pertengahan memperbanyak minta rahmat. Di akhir-akhir memperbanyak minta apa? Diampuni, diselamatkan dari siksa api neraka. Baru hari pertama besoknya meninggal. Jangan. Ya, ini tuh cuman apa? Cuman khobar mengabarkan bulan Ramadan tuh keutamaannya banyak. Sehingga apa? Mendorong kita untuk beramal. Tetapi bukan kekhususan. Ya, sehingga apa? Di awal Ramadan, mulai dari awal sudah berdoa kepada Allah, minta supaya diselamatkan dari siksa api neraka, minta diampuni dosa, minta rahmat. Ya, ini maknanya. Bukan kemudian setelah itu, kalau kita berada di pertengahan dapat rahmat, kalau di akhir ya kita diselamatkan. Berarti kalau orang yang meninggal di awal cuma dapat maghfirah doang, nggak dapat rahmat, nggak dapat. Jangan. Ya, nggak gini cara memahami hadis. Ya, nggak cuma sekedar letterlux seperti ini. Berarti nggak seperti itu. Harus ada penguat hadis yang lainnya. Kalau bertentangan ya kita harus bisa menggabungkan. Ini maknanya di 10 hari terakhir lebih lagi. Ya, 10 hari pertama, ya 10 hari pertama mungkin ya itu maghfirah. Kenapa? Orang kalau sudah dosanya diampuni, maka rahmat Allah akan turun. Maka di pertengahan dia mendapatkan rahmat. Yang tadinya malas ibadah karena hatinya sudah bersih dari kotoran, dia menjadi tidak malas. Di pertengahan dapat rahmat. Allah jaga dia untuk ibadah. Kemudian apa? Kalau orang yang sudah banyak beribadah, maka di hari terakhirnya apa? Allah selamatkan dia dari siksa api neraka. Tetapi bukan berarti maknanya ya cuman mendapatkan atau dibebaskan dari neraka di akhir Ramadan. Enggak. Ya, karena hadis dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar ini apa? Sahih. Inna lillahi fi kulli yaum itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan hambanya dari neraka itu apa? Fi kulli yaum, setiap hari fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Ya, insyaallah mafhum ya. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi yang mau tanya? Kita cukupkan. Nah, nggak apa-apa. Tafadhal. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Apakah itu berlaku untuk sholat yang lain? Baik, barakallahu fikum. Ya, masya Allah. Ya, kalau dikatakan sholat sunnah itu bisa berjamaah. Boleh nggak untuk sholat sunnah yang lainnya berjamaah? Boleh. Kalau misalkan mau, boleh. Sholat sunnah berjamaah. Ya, sholat qobliyah subuh jamaah dulu. Ya, boleh. Ya, tetapi apa? Tetapi tidak seperti sholat wajib. Ya, maknanya apa? Kalau tidak seperti sholat wajib, jangan selalu dilakukan. Kalau gitu kita sekarang jamaah sholat sunnah rawatib, imam mimpin ke depan pakai speaker, enggak, ada adzannya, enggak. Ya, tapi boleh sesekali melakukan sholat sunnah dengan berjamaah, mendidik anak kita. Boleh nggak kita sholat sunnah sama anak kita? Boleh.
Ya, di rumah salat dulu sunnah jamaah dulu sama istri, qobliyah subuh. Baru setelah itu apa? Baru setelah itu ke masjid. Boleh. Ya. Atau pulang isya ya di rumah, istrinya belum salat apa? Salat sunnah misalkan. Boleh. Bahkan ketika dia sudah salat wajib, dia salat sunnah ya berjamaah dengan istrinya salat apa? Wajib boleh nggak? Boleh. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi ketika di waktu Isya sholat bersama Nabi, kemudian dia pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya, ini bahkan ke kampungnya, ya dia sholat sunnah, ya makmumnya sholat wajib, berarti boleh, ya. Tetapi ya jangan dilakukan sering-sering di masjid, ya. Kenapa? Karena ya di masjid ini untuk sholat apa? Sholat wajib, ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi tidak ada kekhususan hanya sholat ya malam gitu, tapi maknanya umum sholat sunnah. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, insyaallah mafhum ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.